BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang memperingatkan potensi gelombang tinggi menerjang pantai utara Jawa Tengah pada 26 Januari hingga 27 Januari. Hujan deras yang menimpa Desa Rahtawu, Kecamatan Gebong dari pukul 14.30 hingga 17 mengakibatkan tebing longsor di 6 titik. Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum PSSI membocorkan kemana arah persepak bolaan Indonesia apabila dirinya terpilih menjadi Ketua Umum. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Hujan deras yang menimpa Desa Rahtawu, Kecamatan Gebong dari pukul 14.30 hingga 17 mengakibatkan tebing longsor. Berdasarkan data dari BPBD, sebanyak 6 titik longsor tersebar di Jalan Rahtawu Semeliro, kemudian 3 titik di Desa Menawan. Runtuhan tanah ini sejak semalam menutup akses jalan para warga. Warga sejak pagi mulai bergotong royong membersihkan sisa reruntuhan tanah. Akses jalan sejak semalam tertutup dan kini mulai bisa diakses warga. Sebelumnya di Desa Rahtawu sudah 2 minggu tak turun hujan sehingga kemarin hujan dianggap cukup deras. Tak hanya longsor, tiang listrik juga ambruk dan menghalangi jalan sehingga akses listrik ke rumah-rumah warga terputus. Di Desa Rahtawu sendiri sudah sering terjadi longsor mengingat di sini masih banyak penebangan pohon. Untuk gotong royong sendiri, pihak warga dibantu dari unsur TNI Polri untuk membantu membersihkan gundukan tanah akibat longsor. Selain tanah, batu besar juga runtuh dari tebing ke Jalan Rahtawu Semeliro. Meski begitu, warga cukup sigap dalam membersihkan sisa reruntuhan. Tiba-tiba siang itu ada hujan jam 14.30, terjadi hujan sampai jam 17 sekitar. Ada hampir 2 jam hujan yang cukup lebat. Sehingga pas jam 5 itu kondisi diambil video itu sudah tidak ada hujan lagi. Memang kan pas turun-turunnya air itu. Tak hanya longsor, debit sungai Rahtawu juga naik sehingga membawa 8 gazebo yang terbuat dari kayu, 2 gazebo berbahan baja, serta 3 jembatan kayu. Kerugian pengelola pemilik gazebo yang juga membangun jembatan mencapai 30 juta rupiah. Taruh pinggir kali kan belum sempat untuk mengevakuasi, banjirnya udah datang. Jadi mendadak airnya langsung datang? Langsung besar langsung. Soalnya mungkin arusnya sih dhuwur kan dari Semeliro mas. Arah Semeliro kan mungkin dhuwur. Jadi langsung arusnya tiba-tiba. Kejadian seperti ini sudah biasa terjadi di sini atau bagaimana, Mbak? Ya, bisa dibilang biasa terjadi. Cuma kalau untuk tahun ini yang besar sih ini. Biasanya kan jembatan itu tidak pernah ikut. Cuma ini kok ikut biasa, cuma ya ini sih yang paling besar. Bagian simpu kan ikut bahanin semua. Meski tetap membuka warung dekat sungai, pihaknya berupaya mengimbau para pengunjung untuk tidak bermain air di sungai. Selain karena debit air yang cukup deras, warna dari air sendiri juga tercampur lumpur, sehingga cukup membahayakan, apalagi masih ada serpian gazebo yang menyangkut di bebatuan sungai. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. 8 rancangan peraturan daerah usulan DPRD Kudus ditanggapi Bupati Hartopo dalam rapat paripurna masa sidang kedua dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda Kabupaten Kudus dan pandangan Bupati atas 8 Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus. Sidang paripurna yang membahas 8 Raperda ini meliputi Raperda tentang fasilitas pondok pesantren, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, Raperda tentang fasilitas ibadah haji, Raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Raperda tentang pelayanan dan perlindungan buruh, Raperda tentang sumber daya air, Raperda tentang pemberdayaan desa wisata, serta Raperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin. 8 Raperda ini nantinya akan digodok oleh 3 panitia khusus yang dibagi berdasarkan urutan Raperda. Prakarsa Raperda ini diharapkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan situasi dan perkembangan zaman di era globalisasi dan terbukanya akses informasi. Hartopo juga menyepakati 6 Raperda yang secara substansial merupakan kewenangan dari pemerintah daerah.
Dua raperda yang dianggap tidak masuk kewenangan pemerintah daerah yakni Raperda tentang fasilitas pondok pesantren dan Raperda tentang fasilitas ibadah haji yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Fasilitasi pondok pesantren. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengaturan mengenai pondok pesantren sebetulnya bukanlah kewenangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, khususnya pasal 48 ayat 3, diatur bahwa pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. B. Fasilitasi pondok pesantren sebagaimana tertuang dalam rancangan peraturan daerah berupa bantuan pendanaan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang merupakan fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kiranya yang perlu kita bahas secara mendalam adalah bentuk bantuan keuangan, tata cara pemberian, serta bagaimana pengelolaannya oleh pondok pesantren. Selanjutnya pihaknya menyatakan 8 Raperda Prakarsa DPRD harus disesuaikan dan digodok betul, mengingat sebetulnya elemen menjadi prioritas namun tetap harus ada aturan yang baku. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum PSSI. Erick Thohir juga membocorkan kemana arah persepak bola Indonesia apabila dirinya terpilih menjadi Ketua Umum. Menteri BUMN Erick Thohir diketahui masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum PSSI. Dalam langkahnya itu, Erick Thohir juga mendapat dukungan dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan juga CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda.
Menurut mereka, Erick Thohir merupakan sosok yang tepat untuk membenahi dunia persepakbolaan Indonesia. Menurut Erick Thohir, baik elit politik di pemerintahan, anggota asosiasi olahraga sepak bola, pemilik klub, dan masyarakat atau supporter harus bersatu membuat rencana untuk mengembangkan sepak bola. Berikan kepada mereka untuk berkomunikasi kepada saya, tapi tidak secara individual. Ya, yuk. Kalau dunia umur 20 ya, gimana Pak Erick? Kan kita tukar pikiran, masa mau membangun sesuatu pokoknya maunya saya begini nggak bisa, kita harus banyak mendengar, ya. Untuk menjalin kebersamaan cukup intens nggak Pak? Ya saya rasa ada yang bicara-bicara. Erick menegaskan bahwa dirinya ingin sepak bola Indonesia harus menjadi persatuan yang memberikan kebahagiaan untuk orang banyak. Dan langkah awal yang akan ia tempuh adalah membongkar tubuh PSSI dengan mempertahankan yang bagus dan membuang yang tidak diperlukan. Pihaknya tak ingin sepak bola memberikan kesedihan seperti kehilangan tragedi Kanjuruhan. Terkait dengan persiapan pemilihan Ketua Umum PSSI 16 Februari 2023, Erick Thohir menyebut tak tahu-menahu terkait hal tersebut. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Legislator meminta Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Solo melakukan audit terhadap pasar ikan higienis di kawasan Balai Kambang. Pasalnya ada dugaan terkait pelanggaran perjanjian yang dilakukan Mitra Kerjasama Pemanfaatan atau KSP sebagai pihak pengguna pasar ikan tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Solo Honda Hendarto mengatakan, perjanjian antara pihak pertama dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan dan pihak kedua dalam hal ini KSP ternyata ada beberapa yang tidak pas. Pihaknya akan membuat laporan kepada pimpinan Dewan untuk menyurati inspektorat agar secepatnya mengadakan pemeriksaan terhadap pihak terkait dalam perjanjian tersebut. Selain itu meminta Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan audit terhadap sistem yang terjadi. Menelaah tentang perjanjian tersebut, ternyata ada beberapa yang tidak pas lah dalam perjanjian tersebut yang dilakukan oleh pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua yang saya tahu. Pihak pertama itu diamanatkan untuk melakukan evaluasi setiap. Tak hanya itu, ia juga menyinggung terkait musola yang berada di lokasi tersebut, di mana tempat ibadah tersebut juga dialihfungsikan menjadi tempat berjualan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati mitra KSP memberikan kontribusi tetap dan tidak tetap kepada Pemkot Solo. Nilai kontribusi tetap kurang lebih 140 juta rupiah per tahun, sedangkan kontribusi tidak tetap sekitar 5% dari keuntungan. Selama ini pemerintah baru 2 kali menerima kontribusi dari mitra KSP. Hari ini kan nanti setelah itu kan ada surat dari komisi juga untuk kita menindaklanjuti. Jadi kami menunggu kemauan dari hasil rapat pada hari ini. Sementara dan juga kan masih di dalam disebutkan tadi kalau kan masih belum tercantum dengan jelas di dalam perjanjian sebelumnya. Jadi kan tadi ada usulan untuk mengadakan nah untuk itu kan nanti hasilnya kan kita segera menindaklanjuti apa yang jelas nanti apa yang menjadi keputusan pada rapat hari ini akan kami jalankan. Mungkin kita belum bisa menindaklanjuti apa-apa, lalu kita menunggu apa yang sudah nanti disampaikan dari hasil rapat. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Solo Eko Nugroho mengatakan akan melaksanakan hal tersebut terkait masukan Dewan guna melakukan audit terhadap pelaksanaan pasar ikan oprokan Balai Kambang. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa.
Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang memperingatkan potensi gelombang tinggi menerjang pantai utara Jawa Tengah pada 2 hari, mulai 26 Januari hingga 27 Januari mendatang. Pihak BMKG mengimbau kepada nelayan dengan tonase di bawah 10 GT untuk mewaspadai potensi kenaikan gelombang tersebut. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang memperingatkan akan adanya potensi gelombang tinggi yang menerjang pesisir utara Jawa Tengah dan di Laut Jawa sampai selatan Kalimantan. Terkait hal tersebut, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang mengimbau kepada nelayan, utamanya dengan tonase di bawah 10 GT untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi tersebut. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, Retno Widyaningsih mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah utamanya di bagian barat gelombang lebih rendah dibandingkan di bagian timur, seperti perairan Rembang dan juga perairan Pati. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui imbauan dari BMKG terkait adanya gelombang tinggi di pesisir Pantura Jawa, kita telah terhubung dengan Fajar Mukti langsung dari Kota Semarang. Ya Fajar, bagaimana imbauan terbaru dari BMKG Semarang terkait potensi kenaikan gelombang di wilayah pesisir Pantura? Baik Amanda, berdasarkan analisis dari BMKG pada tanggal 25 kemarin bahwa melihat perkembangan dinamika atmosfer, bahwa angin berhembus dari barat daya barat laut secara konsisten dengan kecepatan 4-25 knot. Oleh karenanya BMKG memperkirakan potensi gelombang tinggi yang lebih tinggi maksud kami dari biasanya. BMKG memprediksi atau memperkirakan potensi gelombang lebih tinggi dari biasanya ini mulai hari ini tanggal 26 sampai tanggal 28 mendatang. Tinggi gelombang dengan tinggi 0,4 sampai dengan 1,25 meter ini dengan kecepatan angin 4 sampai 20 knot berpotensi di perairan Brebes, kemudian perairan Pemalang, perairan Pekalongan, perairan Kendal, Semarang dan juga Jepara. Sedangkan gelombang sedang dengan tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter ini diprediksi berpotensi menerjang perairan Pati, kemudian perairan Rembang dan juga perairan Karimun Jawa. Sehingga BMKG menghimbau kepada para nelayan untuk senantiasa mewaspadai potensi gelombang tinggi yang bisa saja terjadi. Begitu Amanda.
Ya, apakah gelombang tinggi tersebut diprediksi dapat memicu bahaya bagi para nelayan, Fajar? Baik, Amanda, menurut BMKG bahwa pihaknya menghimbau kepada para nelayan, utamanya ini nelayan dengan tonnase di bawah 10 GT ini untuk berhati-hati karena gelombang diperkirakan tinggi. Utamanya ini nelayan di wilayah perairan Rembang, kemudian perairan Pati dan juga perairan Karimun Jawa, yang mana di perairan tersebut dikatakan BMKG tidak memiliki perairan yang sangat luas sehingga sangat berpotensi gelombang tinggi di wilayah sana. Dan menurut BMKG tadi ada informasi juga dari Pelabuhan Rembang, begitu dari Pelabuhan Rembang sudah melarang nelayan untuk melaut karena melihat prediksi dari potensi ketinggian gelombang ini dari BMKG Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Begitu, Amanda. Ya, Fajar, bisa Anda informasikan untuk kecepatan angin di wilayah pesisir utara sendiri bagaimana? Baik, Amanda, untuk kecepatan sendiri 4-20 knot. Ini memang terjadi dari barat daya kemudian barat laut yang ini secara konsisten begitu dengan kecepatan 4-25 knot tadi. Oleh karenanya memang BMKG ini selalu menghimbau kepada nelayan untuk tidak melaut terlebih dahulu dan tidak memaksakan untuk melaut karena memang ini kondisi sedang berpotensi gelombang tinggi, utamanya ini di perairan pesisir pantai Jawa, utamanya ini Jawa Tengah juga ini, Amanda. Ya, Fajar, selain gelombang tinggi, apakah ada potensi lain yang terjadi di pesisir pantai utara Jawa? Baik, Amanda, dari BMKG juga mengingatkan terjadinya banjirop begitu, namun banjirop ini dikatakan BMKG lebih berpotensi terjadi di jam dini hari, utamanya di jam 12 malam ke atas ini, dengan durasi yang tidak terlalu panjang, 4-5 jam, diprediksi air juga sudah surut begitu. Pada saat ini sedang bertiup angin barat dan pada puncaknya. Nah, gelombang ini yang terbesar adalah penyebabnya dari angin. Ketika angin pada posisi maksimum, makanya gelombangnya tinggi. Dan di perairan Pati dan Rembang itu cenderung memang dia tanpa hambatan. Jadi tidak ada pantai yang menghalangi di situ. Jadi dan wilayahnya kondisinya lebih berhubungan dengan wilayah laut yang terbuka. Jadi dia gelombangnya lebih bebas di situ, anginnya juga lebih kencang di sana. Beda dengan wilayah daerah barat itu memang terhalang oleh Kalimantan dan juga ada perairan Karimun Jawa, itu biasanya lebih landai. Amanda. Ya, baik, terima kasih. Fajar Mukti melaporkan langsung dari Kota Semarang terkait imbauan dari BMKG tentang gelombang tinggi yang terjadi di pantai utara Jawa, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, dengan status Dieng yang saat ini waspada, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyebut terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan yang cukup drastis. Namun dari catatan Disporapar Jawa Tengah, hanya Kabupaten Banjarnegara yang mengalami penurunan drastis tersebut. Hingga kini Dieng masih dalam status waspada. Dengan status waspada tersebut, Disporapar Provinsi Jawa Tengah menyebut bahwa terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan yang datang ke sana. Dari data Disporapar Jawa Tengah, penurunan angka kunjungan wisatawan mencapai 37%. Jika pada bulan Januari 2022 wisatawan Dieng mencapai 109.000 wisatawan, kini dari data pertanggal 24 Januari kemarin wisatawan yang datang baru sebanyak 68.000 pengunjung. Namun Disporapar Jawa Tengah memaparkan bahwa data tersebut merupakan data wisatawan Dieng yang berkunjung di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi jika di wilayah Kabupaten Wonosobo, Disporapar Jateng menyebut angka wisatawan masih normal. Berdasarkan informasi yang kami dapat, banyak sekali biro perjalanan yang sudah membooking itu kemudian schedule ulang. Jadi tidak membatalkan, hanya menggeser sampai dengan kondisi Dieng aman. Lebih lanjut, Disporapar Jawa Tengah menyebut bahwa wilayah Wonosobo tidak terlalu berpengaruh terhadap status waspada Dieng, mengingat lokasi kawah paling banyak ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk yang wilayah Wonosobo,
dari pantauan kami itu ada di yang paling dekat itu Bukit Sikunir seperti itu, Gunung Prau, kemudian Telaga Warna itu tidak begitu terpengaruh terhadap aktivitas Dieng. Jadi untuk kunjungan berdasarkan laporan masih cukup ramai dan cenderung tidak turun kalau di wilayah Wonosobo. Akibat kondisi tersebut, mayoritas pengunjung yang datang ke Dieng merupakan wisatawan keluarga, sedangkan untuk rombongan wisatawan Biro saat ini tidak mengunjungi Dieng. Meski begitu, pihak Disperapar Jawa Tengah memastikan bahwa kondisi Dieng saat ini masih aman dan mengimbau masyarakat untuk tetap berwisata ke Dieng. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya demikian Jateng hari ini, saya Muda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah